قال المؤلف رحمه الله al-iqrabu wa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamirid dakhilati 'alaiha lafzan aw takdira. I'rab ialah perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang memasukinya. Baik perubahannya lafzi maupun bersifat takdir. I'rab ialah perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang memasukinya, baik perubahannya bersifat lafzi maupun takdir. Baik perubahannya bersifat lafzi maupun takdir. Nah, sebelum kita memperjelas definisi i'rab yang disampaikan oleh muallif rahimahullah, kita bahas terlebih dahulu makna i'rab menurut hadis. I'rab menurut bahasa memiliki banyak makna. Yang pertama, memiliki makna al-idhar wal-ibadah. Artinya menjelaskan. Artinya menjelaskan. I'rab dari kata aqraba yuqribu. I'raban maknanya ialah al-idhar wal bayan, menjelaskan.
Yang kedua, i'rab juga mengandung makna at-tahsin. At-tahsin memperbaiki. Memperbaiki sesuatu. Baik. Jadi makna israf secara bahasa adalah tadi dengar wawasan menjelaskan atau at-tahsin memperbaiki sesuatu. Ya. Misalkan Ta'artu al-maktabah. Aku memperbaiki maktabah. Kalau menjelaskan Ta'artu ma fi nafsi. Aku menjelaskan isi hatiku. Seperti dalam hadis, amat tajibu batu ribu amma fi nasihat. Adapun kalau janda itu bisa menjelaskan isi hatinya secara langsung. Sehingga kalau ditimbang, kalau dia bilang ya, kok ya, kalau diam saja belum cukup. Tapi kalau perawan diam, berarti dia. Karena dia tidak mampu untuk menjelaskan apa yang ada dalam hati. Kalau dia ada pengalaman. Kita sebutkan amat tajibu batu ribu amma fi nafsiha. Ribu ternyata tuhir menjelaskan. Ya. Nah, berapa? Saya cuma membahas lafadznya batu ribu. Ya. Nah. Adapun ikraf menurut istilah ahli nahwu seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Asy'urun rahimahullah, yakni perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan akhir yang memasukinya. Baik perubahan itu bersifat lafzi maupun bersifat takdir. Hasil. Oh, hasilnya nyala. Masuk hasil. Masuk. Makin terus saya.
Kembali ke pelajaran. Nah, barakallahu Isra menurut ahli nahwu ialah perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan akhir yang memasukinya, baik perubahan itu bersifat lafzi maupun bersifat takdi. Intinya cukup panjang. Sudah panjang masih butuh penjelasan. Maka perhatikan baik-baik maksud definisi tadi, ya. Yang pertama yang harus akan jalan perubahan akhir kalimat. Tafsiru awakhir kalimat. Apa yang dimaksud perubahan akhir kalimat? Coba lihat kalimat Zaitun. Mana akhir kalimatnya? Dan ya, kalau kita maknai secara partian perubahan akhir kalimat, berarti bisa jadi dengan izal atau yang lainnya. Ya, berarti bukan itu maksudnya. Maksud perubahan akhir kalimat adalah perubahan harokat akhir kalimat. Yang dimaksud perubahan akhir kalimat adalah perubahan harokat akhir kalimat. Bukan perubahan huruf akhir kalimat. Ya. Yang dimaksud perubahan akhir kalimat adalah perubahan harokat akhir kalimat, bukan perubahan huruf akhir kalimat. Kemudian keterangan yang kedua, penjelasan yang kedua tentang definisi i'rab. Li'khtilafil awamir damilati alaiha. Ini maksudnya terjadinya perubahan harokat akhir kalimat tersebut disebabkan oleh amil yang memasukinya. Perubahan harokat akhir kalimat tersebut disebabkan oleh amil yang memasukinya. Apa yang dimaksud dengan amil? Amil ialah sesuatu yang bisa merubah akhir kalimat yang dimasukinya. Amil ialah sesuatu yang bisa merubah harokat akhir kalimat yang dimasukinya. Contoh, lafaz zaitun dimasuki min, berbunyi min zaitin, min zaitin. Dari zait. Berarti min disebut amil karena dia mampu merubah harokat akhir lafaz zait
yang dimasukinya. Jadi amil ialah sesuatu yang bisa merubah harokat akhir kalimat yang dimasukinya. Contohnya min yang masuk pada zaid sehingga zaid yang asalnya zaidun menjadi zaidin dengan sebab dimasuki min zaidin. Nah, kemudian penjelasan yang ketiga dari definisi i'rab, lafzun au taqdirah. Maksudnya perubahan harokat akhir kalimat itu. Ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdiri. Apa yang dimaksud perubahan yang bersifat lafzi? Dan apa yang dimaksud perubahan yang bersifat takdiri? Ini penjelasannya sebagai berikut. Jadi lafzun atau takdiran itu maksudnya ialah perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdir. Yang dimaksud perubahan yang bersifat takdiri, yang bersifat ini lafzi, perubahan yang bersifat lafzi. Ialah perubahan harokat akhir kalimat dengan harokat yang jelas, dengan harokat yang jelas, tanpa ada yang menghalangi, tanpa yang menghalangi kejelasan. Ini perubahan harokat akhir kalimat secara jelas tanpa ada yang menghalangi. Contoh, min zaidin. Min menyebabkan isim sesudahnya di khafat. Khafat ialah di kasrah atau yang mewakilinya. Ketika masuk pada zaid min zaidin, maka zaidin nampak jelas kasrahnya tanpa ada yang menghalanginya. Maka zaidin mengalami perubahan harokat akhir secara lafzi karena kasrahnya nampak jelas tanpa ada penghalang sedikit pun. Ya. Contoh yang lain. Inna Zaidan qa'imun. Sungguhnya Zaid berdiri. Inna itu huruf yang menyebabkan isim sesudahnya dinasabkan. Nasab itu istilah untuk fathah atau yang
mewakili. Ketika masuk pada lafaz Zaid, inna Zaidan qaimun, Zaidan nampak jelas fathahnya tanpa ada penghalang sedikit pun, maka Zaidan perubahan harokat akhirnya disebut perubahan secara apa yang lafzi. Jadi perubahan yang bersifat lafzi maksud ialah perubahan harokat akhir suatu kalimat secara nampak dan jelas tanpa ada yang menghalanginya. Ya. Contoh yang lainnya, Ja'a Zaidun. Ja'a itu fi'il madhi. Dia mampu menyebabkan isim sesudahnya dirafa. Rafa itu istilah untuk dhammah atau yang mewakilinya. Ketika masuk pada lafaz Zaid, maka dibaca Ja'a Zaidun. Harokat akhir lafaz Zaid nampak jelas dhammahnya setelah dimasuki Ja'a. Maka harokat akhir pada lafaz Zaid tadi itu mengalami perubahan apa ini? Lafzi. Dhammah nampak dhammahnya, fathah nampak fathahnya, kasrah nampak kasrahnya. Atau yang mewakili mereka semua. Kalau kasrah ada yang mewakilinya, ini ya nampak jelas ya-nya. Ya, dan terus sedikit. Paham ya? Kemudian yang dimaksud perubahan secara takdir ialah perubahan harokat akhir kalimat dengan cara dikira-kirakan. Karena ada penghalang untuk menampakkannya. Perubahan harokat akhir suatu kalimat dengan cara dikira-kirakan. Karena ada penghalang untuk menampakkannya. Tapi kalau harusnya dibaca dhammah, dhammahnya nggak nampak. Dan dikira-kirakan saja kalau itu dhammah. Kenapa nggak bisa ditampakkan? Kan ada yang menghalanginya. Apa saja penghalangnya? Macam-macam. Ya, sebetulnya kalau tidak ada penghalangnya, dhammahnya, kasrahnya atau fathahnya itu nampak jelas. Berhubung ada penghalangnya, maka tidak bisa ditampakkan. Ya, dengan beri maaf, ya, karena ada yang menghalanginya. Contoh, belum saya sampaikan penghalang-penghalangnya ya. Contoh,
tidak tak lama. Barangkali ada yang saya pakai untuk pengingat. Baik. Contohnya ialah al-fata. Al-fata artinya apa? Pemuda. Nah, huruf akhirnya ialah alif, ya. Bukan tak yang dipakai bukan. Tapi apa ini? Alif yang disukun. Kalian sudah kenal 3 macam amil tadi. Baik, fi, min, ya, min atau inna atau ja'a, macam-macam amil ya, yang bisa menyebabkan isim sesudahnya harakat akhirnya berubah, ya, itu namanya amil. Ketika ada lafaz al-fatah dimasuki oleh amil ja'a. Ja'a ini isim yang menyebabkan isim sesudahnya dirofak. Rafa itu ialah dhamma atau yang mewakilinya. Coba dimasukkan ke al-fatah. Ja'a al-fatah. Al-fatah tetap dibaca al-fatah. Mana dhammanya? Tidak bisa ditampakkan. Ya, dikira-kira saja partai itu ada domennya. Karena ja'a menghendaki dia nampak dan rapat itu harus berbentuk domen atau yang mewakilinya. Dalam hal ini domen. Jadi dikira-kira saja kan harus ditambahkan. Dimasuki oleh inna. Innal fata qa'imun. Sungguhnya pemuda itu berdiri. Inna ialah huruf yang bisa menyebabkan isim sesudahnya di nasab. Nasab itu ialah istilah fathah atau yang mewakilinya. Ketika dimasukkan ke dalam al-fatah, innal fatah, harokat akhirnya tidak bisa dibaca fathahnya. Ingat ya, huruf alif itu, alif ini bukan tak yang seperti itu ya. Nah, tidak bisa dilihat fathahnya. Maka al-fatah ini dianggap mengalami perubahan di rawapan takdiri. Jadi kira-kirakan dengan fathah. Kan ada yang menghalangi. Kemudian min. Min kita kenal mampu membuat isim sesudahnya dibaca khafat. Khafat ialah kata atau yang mewakilinya. Ketika dimasukkan ke al-fatah, bacaan ialah minal fatah. Dari seorang pemuda. Katanya tidak nampak. Berarti al-fatah ini dikira-kirakan karena akhirnya dengan kasrah. Karena dia mengalami perubahan secara takdir. Dikarenakan ada yang menghalanginya, ya. Jadi kesimpulannya yang dimaksud perubahan secara takdir ialah berubahnya harakat akhir satu kalimat dengan cara dikira-kirakan karena ada penghalangnya. Karena ada penghalang, ada yang karena ada yang menghalanginya. Tidak bisa didapatkan karena ada yang
menghalangi. Diganjalkan saja, tidak bisa ditambahkan karena ada yang menghalanginya. Sekarang permasalahannya, apa saja yang menghalangi kalimat itu nampak jelas harokat akhirnya? Setelah itu al-mawadi. Al-mawadi itu penghalang-penghalang yang menghalangi nampaknya harokat akhir suatu kalimat. Yang pertama, disebut dengan ta'adzur. Penghalang pertama disebut dengan ta'adzur. Ta'adzur itu artinya dikarenakan tidak mungkin. Ta'adzur ya, dengan alasan tidak mungkin dilakukan. Di harokat akhirnya itu nggak bisa nampak jelas. Karena ta'adzur penghalangnya. Kenapa? Karena nggak mungkin dilakukan. Tak mungkin dilakukan. Hal ini terjadi pada kalimat yang diakhiri oleh al-maksurah. Diakhiri oleh apa? Alif maksur. Yani alif maksur. Contoh lafaz al-fatah. Ini adalah lafaz yang diakhiri oleh alif maksur. Katakan maksur itu karena dibaca tidak selalu panjang. Al-fatah, al-fatah, ya. Siapa yang bisa membaca alif? Enggak ada, ya. Alif itu tak terbaca. Dan tidak mungkin dibaca. Yang bisa dibaca ya
huruf sebelumnya. Ya. Silakan. Ja'a. Jinnya bisa baca. Alifnya nggak bisa. Ya. Su'un. Wow. Kenal. Ya. Ja'a. Al-Fata. Ya. Nah. Jadi mawani itu penghalang-penghalang harokat akhir bisa dibaca dengan jelas. Yang terakhir ialah ta'adzur. Artinya ialah tidak mungkin dibaca. Ya, ta'adzur. Tidak mungkin dibaca. Sehingga enggak terbaca. Hal ini terjadi pada isim yang diakhiri oleh alif maksurah semacam al-fatah. Dengan contoh tadi itu, ja al-fatah, innal fatah, qaimun, minal fatah, semuanya, dhammahnya, fathahnya, kasrahnya tak terbaca. Tak terbaca, ya. Tak terbaca. Kenapa tidak bisa dibaca? Karena diakhiri oleh alif maksurah. Sementara alif maksurah nggak bisa dibaca. Maka itulah penghalangnya. Karena apa ini? Ta'adzur tidak mungkin bisa dibaca. Ya. Jadi kalau saya tanya, al-fatah itu mengalami perubahan harokat secara lafzi apa takdiri? Dan jawab takdiri. Mengapa takdiri? Karena domahnya tidak bisa nampak dan cuma dikira-kirakan saja. Kenapa nggak bisa nampak? Karena ta'adzur tidak mungkin dibaca. Kenapa nggak bisa dibaca? Karena akhirnya berupa alif maksur. Berupa apa ini? Alif maksur. Itu mawanid yang pertama. Yang kedua, penghalang yang kedua adalah istisqal. Istisqal. Is dan istisqal. 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 Maknanya ialah karena berat membacanya. Karena berat membacanya. Contoh, lafaz al-qadhi. Dalam keadaan rafa dan khafat. Contoh lafaz al-qadhi dalam keadaan rafa dan khafat. Apa artinya al-qadhi? Pak Hakim. Ketika rafa, coba contoh ambil yang masuk.
Ja'a. Ja'a qadim. Contoh ketika wafat ambil yang masuk min, ya. Minal qadim. Harapnya ja'al qadim. Karena ja'al amil yang menyebabkan isim udahnya dibaca rafa. Rafa itu dhamma atau yang kuatir ini. Ini semuanya tidak nampak. Min amil yang menyebabkan isim udahnya apa ya? Dibaca rafa. Min al-qadhi. Ya itu sopan saja. Ketemu dikasih. Mengapa tidak mau menampakkan karakter aslinya? Dhammah dan kasrah. Kan ada yang menghalanginya. Apa itu? Istisqa. Karena berat bacanya. Ja'al qadhi. Selalu metode ya. Minal qadhi selalu apa ini? Motor. Ya. Nah. Hal ini terjadi. Istisqa itu terjadi pada setiap kalimat. Nah. Mahfuz. Nah, kalau isim terjadi pada isim mahfuz, yang isim yang diakhiri dengan apa? Nah, ya. Nah, diakhiri dengan apa? Ya, sebelumnya kasrah. Isim yang diakhiri dengan apa? Ya, sebelumnya mahfuz terjadi pada isim mahfuz. Hanya ketika alfat dan khafat saja. Nah, ketika nasab dimasuki innah. Innal qadhiya qa'imun. Loh, kenapa enggak ikut-ikut takdiyah kok lafzi? Karena ringan bacanya. Innal qadhiya qa'imun. Siapa yang ngatur seperti itu? Ya, orang tanah. Orang Arab. Kita nurut saja ya. Nah, jangan banyak protes. Jika rafat dan khafat takdiri isim mahfuz itu dengan alasan istisqa. Ketika nasab lafzi perubahannya. Dengan alasan apa? Enggak ada yang menghalanginya. Karena enggak berat sedikit pun. Ya. Yang ketiga, mawani munasabah. Munasabah. Hal ini terjadi, maknanya munasabah. Menyesuaikan. Untuk menyesuaikan. Dengan kehendak yang mutakallim.
munasabah itu maksudnya karena alasan menyesuaikan dengan keinginan yang mutakallim. Ya, mutakallim. Tapi hal ini terjadi pada isim yang diakhiri dengan ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya yang memiliki arti aku, kitabku, rumahku, bapakku, ibuku, nah, milikku, nah, dan lain-lain yang pentingku. Ya mutakallim. Contoh apa? Yang milikmu apa? Yang rumahku. Rumahku. Supaya enggak banyak-banyak contoh sesuaikan dengan ambil-ambil yang sudah kita tentukan tadi. Nah, apa? Walad anak, ya, walad anak. Apa ibni? Suka mana? Ibni atau waladi? Walad. Walad. Walad anakku. Ialah isim yang diakhiri oleh ya mutakallim. Ya yang memiliki arti aku. Ya. Nah, iya mutakallim itu menuntut semua isim yang tersambung dengannya. Itu harakat akhirnya harus dikasrah dalam keadaan apapun. Kalau nggak mau, jangan coba-coba nempel denganku. Jangan coba-coba berhubungan dengan kata yang mutakallim. Dia pasang syarat. Semua kalimat yang mau bersambung dengannya, harokat akhirnya harus dikasrah. Dalam keadaan apapun, rafa, nasr maupun fathah, tidak peduli. Yang penting kalau mau berhubungan denganku harus harokat akhirnya benar. Dikasrah. Sehingga ketika kita masukkan ja'a waladi, kita masukkan inna waladi qaimun. Kita masukkan min waladi. Semuanya waladi. Tidak bisa menampakkan domanya, tidak bisa menampakkan apa ini, fathahnya, dan tidak bisa menampakkan kasrah yang sebenarnya. Tapi ini kasrah paksaan dari yang mutakallim. Kenapa aku tidak bisa menampakkan harakat sebenarnya? Karena ada penghalangnya yang digunakan untuk menyesuaikan dengan apa yang keinginan yang mutakallim. Ini semuanya baik al-fathah, al-qadhi ketika rafa dan khafad, kemudian waladi, mengalami perubahan rafa ini takdiri, yakni harakat akhirnya kirakan saja, tidak bisa nampak karena ada sesuatu yang menghalanginya. Ada yang karena ta'adzur, ada yang karena istisqal, ada yang karena munasab. Berpofikum. Itulah yang saya maksud, definisinya panjang, perlu penjelasan yang agak panjang tentang masalah i'rab. I'rab menurut bahasa maknanya ialah takrib.
Menurut bahasa. Idhar wa ibana atau menjelaskan. Atau at-tahsis, memperbaiki. Barakallahu. Pengertian menurut istilah ahli nahwu. Naam. Barakallahu. Mahmud. Indonesia saja. Yang memasukinya. Baik yang sifat lafzi. Nah, barakallahu. Berdefinisi. Maksud untuk penjelasan, ya. Nah, yang dimaksud perubahan akhir kalimat itu perubahan huruf akhir atau harokat akhir. Barakallahu. Nah, Ibrahim. Perubahan harokat akhir. Nah, yang dimaksud amil itu apa? Nah, Purwan. Yang bisa menyebabkan perubahan akhir sesuatu yang bisa menyebabkan perubahannya harokat akhir suatu kalimat yang dimasukinya. Nah, baik. Contohnya amil. Menyebabkan zaitun apa? Inna zaidan qa'imun. Inna amil menyebabkan zaitun menjadi nasab, berubah menjadi zaidan. Kemudian min zaidin, min amil menyebabkan zaitun berubah menjadi zaidin. Nah, barakallahu. Itu contoh-contoh amil di antaranya. Ya, bukan cuma itu saja. Lafzon au taksir. Apa yang dimaksud dengan perubahan harokat akhir secara lafzi? Naam, barakallahu. Aslah. Naam, contoh. Terus min zaidin terus. Naam, barakallahu. Lafaz zaidun, zaidan, zaidin. Dhammahnya, fathahnya, kasrahnya nampak semua jelas tanpa ada penghalang, maka zaidun adalah lafaz yang mengalami perubahan harokat akhir secara lafzi. Terus apa yang dimaksud perubahan harokat akhir secara takdir itu? Naam, barakallahu. Ahmad Fitra. Perubahan harokat akhir dari mana? Kan ada yang menghalangi untuk menampakkannya. Naam, barakallahu. Apa saja penghalangnya? Ta'adzur, qol, munasabah. Apa yang maksudnya ta'adzur? Nah, mungkin dilakukan. Nah, barakallahu terjadi pada. Nah, contoh. Dalam jumlah yang sempurna. Oh, gimana? Baik, barakallahu. Apa yang dimaksud dengan istiqam? Nah, terjadi pada sebab
itu ada catatannya. Ketika rafa dan khafat saja, itu dicatat. Jangan sampai lupa ya. Nah. Minal qadi. Nah, barakallahu ketika rafa dan khafat. Kenapa ketika nasab dibaca lafzi? Innal qadiyah qaimun. Karena tidak ada yang menghalanginya untuk nampak faktanya ya. Berat juga tidak mungkin dibaca. Ternyata mungkin saja. Nah, barakallahu apa yang dimaksud dengan munasabah? Nomor itu. Nah, apa keinginannya besar kali itu? Sebelumnya harus. Nah, contoh. Ya. Oh. Nah, barakallahu dipelajari baik-baik ya. Nah, sudah itu saja. Biar lambat, asal selamat, asal tidak telat. Kalau telat, ditinggal saja. Ya. Yang penting tidak telat. Ya. Cukup soalnya. Adapun tentang macam-macam i'rab, rafa, nasab, khafat, jazm dan sebagainya itu ya. Menerima berapa bagian, menerima berapa bagian, tanda-tanda rafa itu selain doma apa saja, tanda-tanda nasab selain fathah apa saja, tanda-tanda khafat selain kasrah apa saja, tanda-tanda jazm selain sukun apa saja, itu dibahas pada bab berikutnya. Nah, barakallahu banyak perasaan dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk sama dari ilmu yang terbaca. Wassallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.